Pertama-tama, di sini kami akan menjelaskan tentang pemfilteran data. Untuk memfilter data, kita masuk ke menu data, kemudian klik filter. Atau bisa juga dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan shortcut Ctrl+Shift+L. Setelah itu, akan muncul icon drop down. Bila kita klik icon tersebut, akan muncul beberapa pilihan untuk pemfilteran data. Ada sort smallest to largest, yang fungsinya untuk memfilter data dari urutan terkecil ke terbesar, dan untuk sebaliknya, kita menggunakan pilihan largest to smallest. Berikutnya ada sort by color, fungsinya untuk memfilter data berdasarkan warna yang sama. Lalu ada number filter yang biasanya digunakan untuk pemfilteran angka atau teks. Ada beberapa macam pilihan untuk number filter itu sendiri. Yang pertama ada equal untuk mencari data atau teks yang sama. Yang kedua ada does not equal untuk mencari data atau teks yang tidak sama. Ada greater than yaitu lebih dari. Ada greater than or equal to lebih dari sama dengan. Ada less than kurang dari. Ada less than or equal to kurang dari sama dengan. Ada between di antara. Ada top 10 untuk 10 data yang terbesar. Ada above average di atas rata-rata. Ada below average di bawah rata-rata. Ada custom filter untuk memfilter data sesuai yang kita inginkan selain pilihan-pilihan di atas. Berikutnya, kami akan menjelaskan tentang data validation. Untuk memvalidasi data, kita masuk ke menu data, lalu klik data validation. Setelah itu, akan muncul 3 pilihan. Yang pertama, ada data validation, digunakan untuk menentukan valid tidaknya data yang kita masukkan ke sel. Yang kedua, ada circle invalid data, untuk melingkari data-data yang tidak valid. Dan yang ketiga, ada clear validation circle, untuk menghilangkan lingkaran yang telah kita munculkan sebelumnya. Yang terakhir, kami akan menjelaskan tentang conditional formatting. Pertama-tama, kita masuk menu Home, lalu pilih Conditional Formatting. Setelah itu, akan muncul beberapa pilihan. Yang pertama, ada Highlight Cell Rules, digunakan untuk meng-highlight sel-sel yang sesuai dengan aturan. Yang kedua, ada Top or Bottom Rules, digunakan untuk menentukan data yang tertinggi dan terendah dari suatu sel. Yang ketiga, ada Data Bars, untuk menentukan tinggi rendahnya nilai pada sel. Makin panjang barnya, maka makin tinggi nilai di sel tersebut. Keempat, ada Color Scales, untuk menentukan skala sel pada range yang ditentukan. Yang kelima, ada Icon Sets. Icon set ini sama seperti data bars. Namun, untuk menentukan tinggi rendahnya, dilihat dari icon yang kita pilih. Lalu ada New Rules. Biasanya digunakan untuk membuat peraturan baru yang tidak terdapat pada pilihan-pilihan di atas. Lalu ada Clear Rules, digunakan untuk menghapus peraturan yang sebelumnya telah dipilih. Yang terakhir, ada Manage Rules, digunakan untuk mengubah peraturan yang pernah dibuat. Sekarang, kami akan memberi contoh penerapan dari filtering, data validation, dan conditional formatting. Di sini, kami mempunyai sebuah data delivery order milik PT Maju Mundur Cantik. PT MMC adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor barang. Selama tahun 2016, PT MMC telah melakukan kegiatan ekspor dan impor barang. PPN atas ekspor sama dengan 0% dan untuk impor sama dengan 10%. Kami sebagai auditor berperan untuk memperhitungkan total pendapatan yang benar yang didapat oleh PT MMC selama tahun 2016. Diketahui bahwa ternyata data-data yang diberikan oleh PT MMC belum sepenuhnya benar. Masih ada data ekspor dan impor yang diklasifikasikan secara tidak benar. Untuk menemukannya, kita bisa menggunakan data validation. Pertama-tama, block range ekspor impor.
Kemudian, klik Data Validation, lalu pilih Custom pada bagian Allow. Di bagian formula, kita masukkan rumus sama dengan G5, yaitu sel yang ingin kita tentukan validitasnya, sama dengan if, kurung buka, E5, yaitu sel untuk menentukan validitas, sama dengan tanda kutip Indonesia, titik koma, tanda kutip impor, titik koma, tanda kutip ekspor, kurung tutup. Lalu klik OK. Setelah itu, di data validation, kita pilih circle invalid data. Maka, kita bisa temukan data-data yang invalid. Atau, selain menggunakan data validation, kita bisa juga menggunakan conditional formatting. Caranya, pertama blok kolom ekspor impor. Kemudian, ke menu Home, klik Conditional Formatting. Lalu pilih New Rule. Lalu pilih Use a Formula to determine which cell to format. Di bagian formula, kita masukkan rumus sama dengan G5, tidak sama dengan if kurung buka E5 sama dengan tanda kutip Indonesia titik koma, tanda kutip impor, titik koma, tanda kutip ekspor. Lalu, klik tombol format. Tentukan fill, font, atau border untuk membedakan data yang salah. Di sini, kami memilih fill dengan warna hijau. Lalu, klik OK. Untuk lebih mempermudah melihat data yang salah, kita bisa menggunakan filter. Caranya, pertama masuk ke menu data, lalu klik filter. Setelah muncul icon drop down, kita klik icon tersebut, lalu pilih sort by color. Sekarang kita akan memperbaiki data-data yang salah tersebut. Caranya adalah dengan memasukkan rumus sama dengan if kurung buka E5 sama dengan tanda kutip Indonesia titik koma tanda kutip impor titik koma tanda kutip ekspor kurung tutup. Sekarang kita akan mencari PPN yang sesungguhnya dengan memasukkan rumus sama dengan if kurung buka J5 sama dengan tanda kutip ekspor titik koma F5 dikali 0% titik koma F5 dikali 10% kurung tutup. Sekarang kita akan mencari pendapatan yang sesungguhnya itu dengan memasukkan rumus sama dengan F5 ditambah kali 5. Sekarang kita akan menjumlahkan total pendapatan sesungguhnya PT Maju Mundur Cantik.